Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton channel kami. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya cabai, yang dimana di lahan ini kawan-kawan, kondisi cabainya saat ini habis hujan ya, kondisinya dalam kondisi yang segar, baik, meskipun ada beberapa tanaman yaitu mengalami mati ya. Kemungkinan itu diserang oleh hama yang menyerang akar ya, ataupun mikroorganisme yang diserang akarnya sehingga bagian tanaman bagian atasnya itu mati. Akan tapi secara keseluruhan untuk tanaman cabai ini sudah mulai memasuki masa-masa generatif ya. Sudah mulai dipanen, dan ini sebagian tanaman, sebagian buah itu sudah mulai berwarna keoren-orenan ya, yang artinya siap dilakukan proses pemanenan dan dijual. Dan saat ini untuk harga cabai di tempat kami masih di harga 40.000, dan itu ya masih untung lah kawan-kawan, semacam itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah pemupukan. Jadi kawan-kawan, dalam proses budidaya tanaman, pemupukan itu cukup penting ya. Pemupukan itu penting. Kaitannya apa nantinya? Kaitannya dengan tumbuh dan berkembang biaknya si tanaman cabai yang dibudidayakan. Semacam itu. Kalau kawan-kawan pemupukannya bagus, ya insya Allah untuk tanamannya kemungkinannya juga akan bagus pula ya. Karena apa? Ketersediaan unsur haranya selalu tersedia, dan nantinya pertumbuhannya efeknya itu adalah pertumbuhannya bisa optimal dari segi daun, cabang, diameter batangnya juga bagus, tingginya normal, dan di sisi lain juga nanti dari segi hasil biasanya melimpah ya kan, banyak yang berbunga, banyak yang berbuah, dan panennya itu konsisten ya, selalu berbunga, selalu berbuah, semacam itu. Dan itu pun secara terus menerus. Bahkan biasanya kalau lahan kawan subur, pemupukannya bagus, itu nanti awet ya, tanamannya itu tahan lama ya, tahan lama. Sehingga ketika tanaman itu tahan lama, otomatis hasil pun juga yang kita peroleh juga banyak kan kawan ya, semacam itu. Lalu saya bicara tentang pemupukan itu hanya menyarankan saja ya kan kawan, masalah tentang pupuk ini. Kalau bisa untuk lahan budidaya kawan, sebisa mungkin ya setelah dilakukannya proses pemanenan ya, dan itu pun biasanya ini tanaman cabai akan memasuki masa tua. Nah, sebisa mungkin hasil limbah dari pertaniannya ya, seperti tanaman cabai berupa daun, batang ya, serta akarnya itu dikembalikan lagi ke tanah. Mengapa demikian? Karena dengan dikembalikannya di tanah ya, otomatis hasil biomasanya atau sisa dari budidaya cabainya tersebut itu bisa menjadi pupuk yang bagus ya, yang menyuburkan tanah kawan-kawan. Dan yang jelas mengembalikan unsur haranya agar unsur hara yang tersedia di lahan budidaya kawan-kawan itu selalu terjaga, semacam itu. Nah, apa efeknya jika tidak dikembalikan? Nah, salah satu efeknya adalah kawan-kawan itu kalau semisal tidak dikembalikan ya, tanpa dibarengi dengan pupuk suplai berupa pupuk organik untuk media tanam kawan-kawan atau untuk lahan kawan-kawan, itu nanti unsur haranya semakin lama semakin habis. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti adalah tanamannya, pertumbuhannya dan perkembangbiakannya akan bermasalah. Biasanya adalah kerdil ya kan kawan, atau istilahnya kalau biasanya itu tanamannya tidak sampai berbuah kan kawan ya, kalau kondisinya lahan kawan itu tidak subur, kekurangan unsur hara. Meskipun berbuah pun kondisinya sedikit kan kawan, semacam itu. Nah, untuk menjaga unsur hara tersebut ya, salah satu upaya yang bisa dilakukan kawan-kawan ya, memanfaatkan biomasanya untuk dikembalikan lagi. Apalagi nantinya ke depannya
itu kawan-kawan melakukan proses budidaya untuk tanaman yang sama ya, itu jauh lebih bagus ya. Ibarat ya, kalau ini hasil sisanya ini adalah tanaman cabai, biomasa tanaman cabai, nanti kawan-kawan kembalikan ke lahan, dan nantinya setelah rotasi tanam, kawan-kawan tanaman cabai insya Allah hasilnya akan bagus. Karena apa? Karena di biomasa ini mengandung unsur hara yang sama seperti yang dibutuhkan tanaman cabai berikutnya, semacam itu, sehingga unsur hara tersebut bisa tersedia untuk tanaman-tanaman cabai yang dibudidayakan, macam itu. Tapi kalau semisal kawan-kawan tidak menyanggupi ya, dalam artian ini ada yang dimanfaatkan ya, semacam itu, limbah dari tanaman cabai ini dimanfaatkan sebagai pakan atau lain sebagainya. Nah, itu kan kawan, alangkah baiknya untuk lahan kawan-kawan itu harus disuplai dengan menggunakan pupuk organik yang lainnya ya, semacam itu, entah dari pupuk kandang ataupun seresah tanaman ya, ataupun pembuatan kompos kawan-kawan ya yang dilakukan di rumah. Itu sebisa mungkin untuk disuplai lagi ya, agar apa, menjaga kesuburannya biar selalu tetap subur kawan-kawan, semacam itu. Nanti kalau kawan-kawan lahannya sudah subur ya, dipupuk apapun aja ya, itu pastinya hasilnya akan bagus. Tapi lebih bagus lagi ya, itu kalau spesifik pemupukan, bahan pemupukannya itu sama dengan bahan yang akan ditanam. Karena apa? Karena ya itu kembali lagi, unsur haranya yang sudah dibutuhkan itu sama lah ya dengan apa yang diberikan lah, semacam itu. Pada dasarnya ya itu kan kawan, pupuk harus kan suplai secara konsisten, secara terus menerus. Kalau bisa ya yang sama sesuai dengan komoditasnya, semacam itu. Lalu untuk pemupukan ini, setiap kawan-kawan sudah memanen ya, kawan-kawan harus tambahi ya pupuknya untuk pupuk dasarnya ya kan kawan. Karena kalau tidak kawan tambahkan atau tidak diberi begitu saja, itu hasilnya tidak bagus, dan itu pun sudah kami alami ya kan kawan, berkali-kali ya, semacam itu. Sehingga ya pupuk tidak optimal ya kan kawan, tidak optimal untuk lahan budidaya, semacam itu. Sehingga kan perlu pemupukan kembali agar kondisinya tetap dalam kondisi yang subur dan tumbuh berkembangnya dalam kondisi yang normal, semacam itu. Dan kan kawan, sebaiknya kalau untuk pemupukan itu diberikan pada kondisi bahan baku tersebut aman bagi tanaman. Dalam artian aman itu ya ibarat kayak pupuk kandang itu sudah tidak panas ya, warnanya sudah berubah, dan yang jelas tidak menimbulkan efek penyakit lah ya. Kalau masih menimbulkan efek penyakit itu berbahaya kan kawan ya. Berbahayanya nanti tanaman yang kan tanam bisa kemungkinan tertular penyakit dari bahan pupuk tersebut. Nah, alangkah baiknya kan kawan komposkan terlebih dahulu. Kan kawan apa ya istilahnya, optimalkan ya, dimatangkan terlebih dahulu, agar nantinya ketika ditabur di lahan, tanaman bisa menerima dan kondisinya dalam kondisi yang bagus bagi tanaman. Oke, itu dulu kan kawan saran saya mengenai tentang proses pemupukan. Pada dasarnya pupuk yang kita berikan ke lahan nantinya akan membentuk sebuah tanaman, dan hasilnya kita panen, dan selebihnya kawan-kawan alangkah baiknya dikembalikan ke lahan lagi agar unsur haranya tetap terjaga dengan bagus, dan kesuburannya semakin lama semakin bagus dan membaik. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.